Perhelatan Pesta Demokrasi Serentak baru akan digelar pada tahun 2024. Namun sejumlah figur yang digadang-gadang akan maju di pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara mulai bermunculan. Berikut 6 nama yang digadang-gadang akan mengikuti perhelatan Pesta Demokrasi tersebut. Dr. H. Lukman Abunawas, lahir di Kendari, pada tanggal 11 September tahun 1958. Agama, Islam, orang tua, Abunawas Haj. Sab, Juharia, pasangan, Alam, Haj. Yati Lukman, SIP. Haj, Kepala Dinas Tata Ruang BKD Hatak, 2 Kendari tahun 1997 sampai tahun 1998. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KAP, Kendari tahun 1998 sampai tahun 2003. Bupati Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2003 sampai tahun 2008. Bupati Konawe, Kabupaten Konawe tahun 2008 sampai tahun 2013. Kepala Badan Diklat Provinsi Sulawesi Tenggara 2013. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Setda Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 sampai tahun 2014. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2014 sampai tahun 2018. Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018 sampai tahun 2023. Hugua, Insinyur Hugua, lahir di Usuku, Tomia Timur, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, tanggal 31 Desember tahun 1961. Insinyur Hugua adalah Bupati Wakatobi sejak tanggal 28 Juni tahun 2006 sampai 2013. Sebelumnya ia seorang aktivis lembaga swadaya masyarakat LSM, yang membaktikan dirinya untuk masyarakat hari demi hari. Hugua mendirikan LSM Sintesa pada tahun 1991, dengan menciptakan program-program yang pro-rakyat. Melalui LSM yang didirikan biasa melakukan lobi-lobi dengan negara pendonor untuk membantu rakyat di Sulawesi Tenggara. Sasaran program pemberdayaan biasanya pada petani, nelayan dan rakyat miskin di perkotaan. Pada tahun 2006, pria asal Wakatobi itu mencoba peruntungan dengan maju bertarung dalam pemilihan bupati di kampung tempat kelahirannya. Ia terpilih dan menjabat selama 2 periode. Jadi menjabat bupati antara tahun 2006 sampai tahun 2017. Prestasi yang mencolok pada saat menjadi Bupati Wakatobi adalah menjadikan Wakatobi sebagai destinasi wisata laut top dunia dan berhasil menggaet wisata asing masuk ke Wakatobi sampai hari ini. Pada tahun 2018 kembali mencoba peruntungan dengan maju sebagai calon wakil gubernur Sulawesi Tenggara berpasangan dengan Ir Asrun, mantan wali kota Kendari 2 periode. Kekuatan keduanya cukup baik untuk memenangkan pertarungan pemilihan gubernur Sultra. Namun semuanya berubah ketika Ir Asrun terkena OTT suap pilkada oleh KPK. Masa pendukungnya kocar-kacir dan mengakibatkan kalah dalam pilgub. Pada pemilu 2019, Bapak 3 anak itu menjabat sebagai Ketua PDIP Sulawesi Tenggara dan ditunjuk sebagai Sekretaris TKD Jokowi, Amin. Ia juga kembali mengadu nasib menuju Senayan. Alhasil, Hugua mampu lolos ke DPR RI Komisi 2. Keri Saiful Komboasa, lahir, Kendari tanggal 19 Oktober tahun 1966. Tempat tinggal, Desa Benua, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe. Keri adalah orang yang banyak tahu tapi tidak sesuai dengan gaya beliau yang sederhana, dan mungkin orang yang melihatnya tidak akan menyangka bahwa beliau orang yang alim. Beliau orang yang tidak neko-neko, cara menjelaskan juga mudah dipahami. Kehadiran seorang Keri sebagai orang nomor 1 di Konawe membawa dampak yang signifikan terhadap peningkatan kehidupan masyarakat, bukan hanya masyarakat Konawe tetapi berbagai jenis masyarakat dari penjuru tanah air, bersatu, menyatu mencari peningkatan kehidupan dengan satu visi membangun Konawe yang lebih baik untuk mewujudkan Konawe gemilang.
Kerry pernah menjadi staf Bank BTN di Jakarta 1988, anggota DPRD Kabupaten Konawe tahun 2004 sampai tahun 2009, PAW 2008, Ketua DPRD Kabupaten Konawe tahun 2009 sampai tahun 2014, Bupati Konawe tahun 2013 sampai tahun 2018 dan tahun 2018 sampai tahun 2023. Mayor Jenderal TNI Andi Sumangeruka, SE.MM, adalah seorang purnawirawan TNI AD yang terakhir kali menjabat sebagai Panglima Kodam 14 Hasanuddin. Sosoknya terkenal bersahaja dan sederhana. Andi Sumangeruka, lahir tanggal 11 Maret tahun 1963 di Makassar, Sulawesi Selatan. Kendati menyandang status Jenderal Bintang 2, Mayor Jenderal TNI Andi Sumangeruka tak pernah gila hormat. Hingga sekarang, pribadinya dikenal santun, membumi, dan tak sungkan belusukan menemui masyarakat. Sejatinya, Andi Sumangeruka merupakan seorang bangsawan suku Bugis, Sulawesi Selatan. Meski tergolong bangsawan, justru tidak menjadi halangan dirinya untuk selalu dekat dengan rakyat. Dalam hidupnya, Jenderal Bintang 2 ini memiliki prinsip. Apalagi setelah menjadi seorang anggota TNI. Persoalan rakyat sudah menjadi prioritas utama, sehingga Andi Sumangeruka selalu terpanggil untuk turut andil membangun Ibu Pertiwi. Rusman Emba, ST, lahir di Raha, tanggal 15 April tahun 1973. Lulusan S1 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar. Ia merupakan senator wakil Provinsi Sulawesi Tenggara dengan perolehan suara sebesar 56.232 suara. Riwayat organisasi yang pernah diikuti Rusman Emba yaitu, Ketua Kesatuan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia KEPPMI, MUNA, Makassar tahun-tahun 1996 sampai tahun 1998, Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Muna tahun-tahun 2005 sampai tahun 2007, Wakil Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Muna tahun-tahun 2008 sampai tahun 2010, Pengurus DPDI Partai Golkar Sulawesi Tenggara tahun 2010, Ketua DPRD tingkat 1 Provinsi Sulawesi Tenggara tahun-tahun 2010 sampai tahun 2014, Ketua Soksi Sulawesi Tenggara. Bupati 2 periode Muna. Umar Samyun, bernama lengkap Samsu Umar Abdul Samyun, SH, adalah nama yang sangat melekat di ingatan orang Buton kurun waktu 2 dasawarsa belakangan ini. Bukan sekadar mantan Bupati Buton sejak tanggal 12 Agustus tahun 2012 hingga tahun 2017, kemudian terpilih kembali, tetapi kemampuannya memelihara tatanan sosial politiknya hingga sekarang, membuat ia selalu disegani dan dihormati banyak kalangan. Pak Umar Samyun, terlahir di Buton, tanggal 13 Maret tahun 1966 silam, terbilang sebagai sosok petualang yang tak henti dalam berpikir dan bertindak. Ya, dia seorang pemikir cerdas, tegas dalam membuat keputusan, namun demokrat dalam bersolusi. Di sisi yang lain, dia seorang yang pantas disebut sebagai budayawan, karena pengetahuan kebutonannya yang mumpuni. Semua potensi diri yang dimiliki seorang Umar Samyun, membuat sosoknya begitu membumi di jazirah Kepulauan Buton. Bahkan ada yang berpendapat bila memiliki seorang Umar Samyun seibarat memiliki segenap sosial politik di daerah ini. Itulah profil singkat dari bakal calon gubernur 2024. Semoga aman dan damai.